Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Siang ini kita masuk di segmen Jatim News Today, program Breaking News Update COVID-19 yang disiarkan bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Lalita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk hari ini kita masuk di edisi hari Rabu 13 Januari 2021. Kita awali dengan mengupdate kabar bersama Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Ajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo akan isolasi desa yang warganya banyak terpapar COVID-19. Selengkapnya bersama Billy. Silakan Bill. Isolasi ketat atau lockdown dari jajaran Forkompimda Kabupaten Sidoarjo kepada desa yang warganya banyak terpapar COVID-19 sudah mulai didiskusikan. Untuk menentukan titik mana saja yang harus dilakukan isolasi, harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu terkait dengan kondisi yang ada di lapangan. Sebelumnya ada 4 desa yang diusulkan dan saat ini masih dilakukan peninjauan. Pembatasan nantinya akan bersifat mikro, di mana akan mencakup tingkat RT, RW, bahkan desa. Juga wilayah, jika wilayah penularan berjauhan dalam satu wilayah desa. Hal ini disampaikan oleh Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo saat ditemui di pendopo Delta Wibawa pada Selasa kemarin. Untuk desa, tidak ada risiko akan terjadi kekurangan dikarenakan pemerintah kabupaten diharuskan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang ada di desa yang di lockdown. Sementara itu di tempat terpisah, Dr. Gigi Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo saat dikonfirmasi di gedung DPRD juga menyampaikan, kriteria desa yang akan di lockdown adalah memiliki jumlah kasus konfirmasi dan kematian tertinggi dari tingkat kecamatan. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Billy Patopoy dan sahabat Jawa Timur. Untuk siang hari ini kita juga akan bergabung bersama Dea Maudi untuk selanjutnya dari Lalita FM Pamekasan. 2 bulan terakhir 33 orang di Pamekasan meninggal dunia akibat COVID-19. Selengkapnya bersama Dea, silakan. Baik, selama 2 bulan terakhir, rasio kesembuhan dari COVID-19 di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan. Bahkan 33 orang terkonfirmasi positif COVID-19 meninggal dunia dalam 2 bulan terakhir. Berdasarkan data Satuan Gugus Tugas Satgas Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, per tanggal 12 Januari 2021, rasio kesembuhan berada di angka 70,58%. Rasio tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2 bulan lalu yang mencapai angka 87,97%. Dengan rincian 322 orang sembuh dan 12 orang jalani isolasi dan jumlah positif COVID-19 sebanyak 366 orang. Sigi Priyono, juru bicara Satgas COVID-19 Pamekasan, ia mengatakan penurunan rasio tersebut dikarenakan kenaikan angka warga terkonfirmasi positif COVID-19 yang semakin naik dan tidak sebanding dengan angka warga yang sembuh. Sigit mengungkapkan, hari ini terdapat 858 kasus COVID-19 di Kabupaten Pamekasan dengan rincian 642 orang sembuh, 150 orang menjalani isolasi, dan 66 orang meninggal dunia. Menurutnya, dalam kurun waktu 2 bulan, kasus positif COVID-19 bertambah 489 kasus, sementara angka kesembuhan hanya naik 249 orang. Untuk itu, pihaknya berharap agar warga Kabupaten Pamekasan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 untuk mencegah sebaran COVID serta intens melakukan tes berupa rapid test maupun swab. Demikian saya Dea Maudi dari TFM melaporkan. Kembali ke Atika. Baik, terima kasih Dea Maudi dari Lalita FM Pamekasan. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya juga dari Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar mengabarkan bahwa Satpol PP Kabupaten Blitar tingkatkan kegiatan penertiban protokol kesehatan di semua sektor. Selengkapnya bersama Risma, silakan. Ya, baik Tika, Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah yang memiliki risiko tinggi penyebaran virus corona di Jawa Timur. Ditambah lagi ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau
PPKM mulai 11 sampai 25 Januari, sehingga penertiban protokol kesehatan ini ditingkatkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, Rustin Tri Setyabudi mengatakan, hasil koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, kegiatan operasi justisi terus dilakukan, bahkan ini memakai peraturan gubernur dan juga peraturan daerah. Untuk itu bagi siapapun yang nantinya melanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi ataupun denda dari pengadilan negeri. Menurutnya kegiatan operasi justisi ini dilakukan ke semua sektor yang ada di Kabupaten Blitar, mulai dari pusat perbelanjaan, keramaian, restoran, tempat penginapan, fasilitas umum hingga destinasi wisata. Rustin menambahkan bagi masyarakat yang akan melaksanakan rutinitas sehari-hari diminta tetap melakukan disiplin, menggunakan masker dengan sempurna, menjaga jarak aman dan saat berkomunikasi tidak pernah bosan mencuci tangan setelah beraktivitas. Demikian, Sarisma Erina LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma dan sahabat Jawa Timur. Ada Isyatun Hania selanjutnya dari Suara Gresik yang akan mengabarkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gresik keluarkan surat dinas untuk PPKM selengkapnya. Isyatun, silakan. Sahabat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Gresik memasuki hari ketiga. Dengan itu, menyusul surat edaran Bupati Gresik nomor 1 tahun 2021, perihal PPKM untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 di Kabupaten Gresik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik mengeluarkan surat dinas dengan perihal PPKM pada usaha pariwisata dan ODTW dengan berisikan tentang himbauan bagi seluruh kegiatan pariwisata. Terdapat beberapa poin penting sahabat yang harus diperhatikan, seperti kegiatan restoran yang hanya dibatasi 25% pengunjung dan buka sampai pukul 9 malam, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan hingga pukul 7 malam, dan juga untuk semua kegiatan di fasilitas umum dan sosial budaya yang berpotensi mengundang kerumunan agar diberhentikan sementara. Selain itu, Polres Gresik juga masih gencar lakukan operasi justisi secara serentak. Sahabat, saya akan informasikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gresik per tanggal 12 Januari 2021. Terdapat penambahan sebanyak 22 orang yang terkonfirmasi COVID-19 dan untuk saat ini berada pada angka 4.387 orang. Untuk yang dinyatakan sembuh terdapat 3.920 orang, sedangkan sudah dinyatakan meninggal dunia sebanyak 290 orang. Saya Isyatun Hania melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News. Terima kasih Syatun dan sahabat Jawa Timur. Ada Kirana Nisa dari Mahardika FM mengabarkan bahwa terbitkan SE Wali Kota untuk mendukung PPKM, Pemkot Blitar kembali batasi kegiatan masyarakat selama 2 pekan ke depan. Selengkapnya Kirana, silakan. Meski tidak masuk dalam daftar 11 daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, pemerintah Kota Blitar ikut mendukung kebijakan itu dengan menerbitkan 2 surat edaran SE Wali Kota. Santoso Wali Kota Blitar dikonfirmasi Selasa 12 Januari 2021 mengatakan, penerbitan perwali ini menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur dalam rapat koordinasi bersama Kepala Daerah dan Kapolres Kota, Kabupaten secara virtual Senin 11 Januari 2021. Santoso mengatakan terdapat 2 jenis SE yang dikeluarkan pemerintah kota 10 Januari 2021. Yang pertama terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan WFH 50% bagi ASN. Santoso mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan untuk pelaku usaha, pariwisata, kegiatan konstruksi, dan kegiatan di rumah ibadah. Untuk pusat perbelanjaan, pelaku usaha restoran, kafe, dan semacamnya diberlakukan jam operasional mulai jam 7 pagi sampai 8 malam dengan kapasitas pengunjung 25%. Sedangkan layanan delivery order untuk restoran dan semacamnya diizinkan mulai jam 7 pagi sampai 9 malam. Pedomani terhadap SE yang sudah kita luncurkan itu. Pada prinsipnya SE itu tidak jauh berbeda dengan SE yang diturunkan nomor 01 dari Kementerian Dalam Negeri. Pada dasarnya adalah dalam rangka upaya memaksimalkan dan mengantisipasi agar perkembangan COVID yang ada di tanah air ini, khususnya di Kota Blitar. Santoso mengatakan untuk menegakkan kebijakan yang ada, tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP akan menggencarkan operasi justisi. Pelanggar yang terjaring dalam operasi tersebut akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kirana Nisa, Mahardika FM. Baik, terima kasih Kirana Nisa dan sahabat Jawa Timur. Terakhir kita akan bergabung bersama Amanda dari Suara Madiun. Gelar audiensi dengan PMI Jawa Timur,
Wali Kota Madiun inginkan pengadaan alat transfusi plasma konvalesen di Kota Madiun. Amanda, silakan. Sahabat Jatim News Today, pemerintah Kota Madiun terus berupaya menekan penyebaran COVID-19 sekaligus mempercepat peningkatan kasus sembuh bagi pasien yang terkonfirmasi positif virus tersebut. Salah satunya melalui diskusi bersama perwakilan Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Jawa Timur di Balai Kota Madiun Selasa 12 Januari 2021 guna membahas pengadaan alat transfusi darah plasma konvalesen sebagai terapi penyembuhan bagi pasien positif COVID-19 di Kota Madiun. Wali Kota mengatakan dengan ketersediaan alat transfusi plasma konvalesen di Kota Madiun, diharapkan para pasien bisa lebih cepat sembuh. Tak hanya bagi warga Kota Madiun, tetapi warga dari daerah lainnya yang membutuhkan. Sementara itu, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial PMI Jawa Timur, Dr. Haji Harsono mengungkapkan, saat ini ketersediaan alat transfusi plasma konvalesen di Jawa Timur masih sangat minim. Apalagi untuk wilayah Jawa Timur bagian barat saat ini belum tersedia. Harsono menambahkan, antusiasme dan sambutan baik wali kota terhadap pengadaan alat tersebut memang luar biasa. Untuk itu dirinya dan tim akan segera menyiapkan alat dan seluruh kelengkapan teknisnya. Harsono berharap upaya yang ditempuh wali kota Madiun Maidi dapat membantu mempercepat tingkat kesembuhan pasien COVID-19, tak hanya di Kota Madiun tetapi juga daerah lainnya di wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi saat ini di Kota Madiun berjumlah 549 orang dengan 367 orang diantaranya telah sembuh, 38 lainnya masih dalam perawatan, 99 orang isolasi mandiri, dan 45 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Amanda. Informasi yang disampaikan sebagai kabar terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda, sahabat Jawa Timur, di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Radia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawpati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Siang ini saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, saya harus pamit dulu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.